sama mereka. Masya Allah ini rame banget ya keluarga ya, karena saling mengenal ya, jarang ya, kadang-kadang jamaah tuh nggak kenal ya, ini alhamdulillah kenal saling sama keluarga besar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi agendanya sekarang adalah penjelasan dari Kapol terkait dengan perjalanan ya, tadi kami dengan Salma juga. Itu di lembar amplop itu sudah dibagikan ya. Nah, saya akan memberikan sedikit kisi-kisinya saja dulu yang kira-kira memang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk penerbangan ya di Hongkong ya, kita akan pakai Garuda Indonesia dan landing di Jeddah. Jadi nanti dari Jeddah kemudian Bapak Ibu itu nanti akan kita bawa ke Madinah. Perjalanan kurang lebih 5 jam ya, dari Jeddah menuju Madinah ya. Nah, kita rutenya mau ke Madinah dulu nih kali ini ya. Nah, jadi nanti 4 malam di Madinah. Nanti ada kegiatan-kegiatannya dari sini sudah ada. Nah, hanya yang tidak tercantum di sini kalau misalnya nanti ada program-program kajian-kajian khusus ya, ataupun mungkin kami memberikan city tour Madinah ya. Nah, di situ nanti ada beberapa tempat yang didatangi. Tapi sekarang ini Madinah tuh banyak spot-spot ya yang bagus-bagus, yang baru-baru ya. Nah, maka itu kenapa selain Raudah nanti Bapak Ibu bisa berkeliling ya, di sana bisa sewa sepeda, jalan dengan sepeda, terus kemudian ada mobil yang untuk tur ya, itu bisa ya. Kemudian juga ada museum, explore aja ya. Nah, hanya nanti untuk di Raudahnya itu nanti kita belum bisa sampaikan saat ini ya, karena untuk Raudah itu kita masih harus memanage untuk dari sisi antrian ya. Nah, itu tadi dah ya. Jadi pertama perkembangannya kita pakai Garuda, terus kemudian nanti hotelnya di Mekah kita pakai Badar Al-Masah ya, itu daerah sekolah, dan di Madinah itu kita akan pakai Nusul Al-Aiman ya. Ini alhamdulillah kemarin sudah report ke Ibu. Jadi untuk di Hotel Madinah alhamdulillah itu kita diambil ke bintang 4 ya. Jadi Bapak Ibu nanti hotelnya hanya tinggal melangkah aja ke masjid ya, di Jalan Salam ya. Nah, terus kemudian ini pulangan. Jadi karena kita ke Madinah dulu, jadi Bapak Ibu nanti harus ambil mikotnya di Bir Ali. Nah, ini perlu kita sampaikan bahwa karena 4 malam di Madinah, jadi tolong dijaga kesehatan. Kenapa? Karena belum umroh ya. Nah, biasanya itu kalau Arifah Mekah dulu ya kan, umroh dulu baru ke Madinah. Nah, sekarang Bapak Ibu ke Madinah dulu baru ke Mekah. Nah, jadi nanti tenaganya di aman-aman aja ya gitu, karena masih ada panjang waktunya untuk kita menunaikan umrohnya ya. Nah, yang penting sekali untuk Bapak Ibu, satu, nanti siapkan, nah ini tadi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi mandi ihramnya di rumah ya Bapak Ibu. Jadi jangan mandi ihram ya nanti setelah landing repot. Kalau bapak-bapak nggak ada masalah, ibu-ibu yang repot. Di Madinah. Oh ya, ke Mekah dulu ya. Oh ya, ke Madinah dulu. Oh, iya. Tetap aja mandi ihram. Enggak ya? Oh enggak ya? Di anu. Oke, berarti santai aja Di hotel ya. Dulu. Jadi kalau begitu kain ihramnya itu nanti ditaruh di koper besar. Ya, ibu-ibu juga baju ihramnya juga taruh di koper besar. Ya, jadi semua perlengkapan, jadi yang nanti yang di koper satu ya. Ada satu lagi yang ada ya, ke satu ya. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya ditaruh koper besar. Bapak Ibu boleh bawa koper kecil, boleh, ataupun bawa tas sandang boleh. Karena di cabin itu bisa 7 kilo ya. Jadi saya sarankan bawa aja, tapi nggak usah yang ribet-ribet, supaya nanti kalau terlalu beragam juga nanti pas di bandara juga itu nanti susah. Kita yang ribet sendiri, karena kan yang tahu koper kita warnanya segala macam kan kita sendiri ya. Dan saat ini juga akan dibatasi. Jadi kalau kita bawa koper cabin ada 48 yang boleh masuk ke atas, itu cuma sepertiganya. Sepertiga lainnya masuk bagasi semua
ya. Jadi kalau saya saran bukan jangan perkabin kalau mau bawa ya tas ransel ya tas tekten gitu itu bisa. Tapi kalau tas ransel ya cabin yang koper itu hanya boleh masuk ke atas tadi seperti itu. Yang lainnya itu dimasukin bagasi. Nah, kalau fungsinya apa nanti ibu kalau bawa tandengan itu ibu bawa paling nggak minimal itu adalah obat. Ya obat-obatan ini tolong dibawa ya. Jadi jangan nggak usah semua, paling nggak ya untuk 2 hari lah ya. Namanya di perjalanan ya obat-obatan. Terus kalau saya biasanya suka bawa baju ganti yang sehingga saya waktu nyampe Madinah nggak perlu buka koper. Ya, nah itu boleh tuh bawa yang simpel-simpel aja ya. Jadi kalau bapak mau ganti baju ya jadi nggak usah bawa koper besar misalnya. Kita kadang-kadang kan suka nunggu ya, oh ada di lantai sekian lalu kemudian ke lantai masing-masing. Ya. Nah terus apalagi yang perlu Pak bawa perlengkapan pribadi ya. Ya. Udah pernah umroh ya berkali-kali ya. Nah tapi ini mungkin kita mengingatkan saja dan kondisinya tentu saja sudah memahami. Jadi untuk perlengkapan pribadi tolong bawa ya seperti handuk ya, terus kemudian sabun, ya bermandi ya, bermandi, sampo, ya itu bawa sendiri. Ya pasta gigi, ya jadi kita tidak ngandelin dari hotel. Ya syukur-syukur hotelnya menyediakan. Ya tapi kalau nggak menyediakan pun ya kita santai aja orang bawa sendiri kok. Bawa aja personal ya yang nggak usah repot-repot, bawa yang kalau sikat gigi kan ada sikat gigi, ada odolnya ya, itu kecil gitu, lipat. Ya, kadang juga maunya kecil gitu ya. Nah untuk bapak ibu ya kalau misalnya emang beda kamar, ya berarti bawa masing-masing, ya seperti itu. Ya. Nah terus selain itu, jadi obat ya pak, itu penting banget. Kita kan tidak ada pemeriksaan kesehatan, jadi kalau untuk obat-obatan yang dibutuhkan, tolong dibawa. Jangan sampai nggak diminum obatnya ya, terus kemudian waktunya makan karena bapak ibu butuh tenaga ya. Jadi karena kemarin juga dari jam kan seperti itu, jadi saking enaknya dia ibadah gitu ya, makan malas makan, malas minum obat ya, akhirnya hari ketiga tumbang dibawa ke UGD ya, sampai dirawat 2 hari dan kepulangannya pun juga telat. Nah itu ya, jadi karena biasanya yang kambuh tuh hipertensi ya, gula darah naik, kolesterol naik, nah seperti itu. Jadi makanan-makanan manis kalau emang punya diabetes jangan. Kayak kurma itu kan tinggi kandungan gulanya, nah itu diperhatikan ya. Yang minum obat darah tinggi itu kan harus diminum tiap hari, jangan absen, tiba-tiba hipertensinya naik. Ya, ada macam-macam, ada yang mungkin orang pakai obat antidepresan, macam-macam. Nah, tapi yang bisa dibawa paling nggak minimal itu obat ispa. Ya, obat ispa, batuk pilek, semuanya obat demam, terus kemudian antibiotik, ya, yang ringan-ringan kayak amoxicillin, itu boleh dibawa. Ya, jadi perhatikan. Nah, terus kemudian juga kalau sudah usia, itu jangan terlalu lelah juga. Kenapa? Karena kelelahan itu bisa mengakibatkan ritme jantungnya cepat. Nah, kalau ritme jantung cepat, nah itu biasanya nanti akan ada kesulitan pada saat kita terutama tadi ya, karena kita majinan dulu nih ya, jadi waktu memakai itu, nah dia nggak akan kuat gitu. Ya, nah itu jangan dipaksakan nanti ya. Jadi kalau memang nanti nggak kuat, sampaikan ke pembimbing ya, dan ada mulai juga, misalnya harus pakai kursi roda misalnya. Karena kalau kami pernah jamaah yang dia ini kelelahan sepertinya di sana tiba-tiba mengalami gagal jantung ya, dan waktu kepulangan bandara wafat. Ya, jadi itu salah satu, padahal berangkatnya sehat ya tadi. Jadi tolong diatur, yang tahu kesehatan kita, kekuatan kita itu diri kita sendiri. Jadi wajar nggak makan satu-satu. Jadi kalau lelah tidak usah. Jadi bu, saya absen dulu, saya nggak ke masjid misalnya. Iya, jadi tahu kita di kita. Ya, obat, makan jangan, pokoknya di enak-enakin semua. Ya,
Kemudian yang lainnya tadi udah ya, toiletries, perlengkapan pribadi silakan. Kalau sekarang di sana banyak mau apa laundry segala macam, nggak usah nyuci juga bisa. Ya, nah itu udah ada semua isiannya. Terus kemudian kalau uang real silakan mau dibawa. Ya, saya sarankan dibawa. Meskipun ibu beli paketnya hanya yang 1 jutaan, tapi paling enggak ada uang real di bapak simpen. Ya, mungkin mau belanja. Tapi kalau mau belanja yang banyak-banyak, nggak usah bawa uang banyak-banyak. Cukup nanti gesek aja dari kartu ATM. Ya, kartu ATM yang berlogo Visa dan Master. Ya, kalau di BCA ada yang tidak berlogo, jadi itu nggak bisa. Jadi ibu bapak lihatin di ATM-nya ada logo Visa dan Master, ya itu bisa untuk ambil uang. Kalau bapak ingin jauh belanja itu bisa digesek. Ya, berapapun nilainya kalau sekarang. Ya, termasuk di tempat-tempat lain juga. Nah, karena ini rumahnya dulu, kita sarankan supaya jangan terlalu berat-berat. Nanti mungkin belanjanya sebagian di Madinah, ini sebagian di Mekah. Atau kalau mau dihabisin saya belanja aja di Madinah, di Mekah saya nggak mau belanja lagi juga boleh. Ya, jadi nanti di Mekah fokus ibadah aja, karena Mekah kalau udah lelah pasti nggak pengen belanja. Makanya kita selalu ke Mekah dulu di Madinah karena tadi selainnya biasanya belanja ini terakhir. Tapi ini Bapak Ibu boleh nanti kan di kurma Bapak Ibu boleh bawa, ya kan? Terus kemudian mungkin ada yang pengen dibeli sedikit boleh gitu. Tapi nanti di Mekah itu sebenarnya ada kesempatan untuk belanja. Cuma pasti Bapak Ibu waktunya udah terbatas. Karena hari pertama kan umroh, hari kedua istirahat, hari ketiga umroh lagi, ya kan? Umrohnya 2 kali gitu. Nah justru itu, jadi itu nanti bisa dihitung waktunya, ya. Nah terus kemudian mungkin yang penting lagi, jadi uang udah. Kalau untuk suhu di sana sama aja kayak di sini Mbak Ibu, ya. Jadi nggak terlalu dingin juga, nggak panas juga, ya. Jadi ya makanya panasnya tapi nggak sepanas, ya. Dinginnya sama kayak di sini, ya. Nah ini kan perubahan cuaca itu kalau perhatikan. Jadi nanti bawa lembab segala macam jangan dibawa. Kalau bapak-bapak bawa vaselin buat di kaki, ya itu. Nah untuk visa, ya saat ini kita sudah menyelesaikan juga visa, sudah beres. Nah hanya nanti kita pendingnya sedikit satu, itu rauda saja. Karena rauda itu sekarang diarahkan untuk menggunakan nusuk, ya Bapak Ibu, aplikasi, ya. Nah jadi begini, rauda itu untuk mendapatkan, jadi harus ada tasnya. Nah tasnya itu didapatkan satu dengan grup booking melalui Mosasa, kemudian yang kedua dengan mandiri. Nah tapi dari beberapa pengamatan kita sebulan terakhir, ini yang grup ini agak susah. Kadang misalnya ibu 48 ya, ternyata dapat cuma 20, sisanya nggak dapat, ya. Nah tapi alhamdulillah kemarin kita dapat semua sampai last minute terakhir. Nah sampai Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu masih punya alternatif lain, yaitu dengan nusuk. Nah tapi untuk mendaftar nusuk itu nanti perlu nomor visa. Nah jadi nanti waktu Bapak Ibu download di App Store, ya. Nah perlu nomor visa, nanti tinggal minta aja ke panitia. Nanti kita kasih nomor visanya, ya. Nah kapan konfirmasi bahwa bookingan kita disetujui itu adalah 2 kali 24 jam sebelum kita scheduling. Jadi kalau itu kan berarti kan Madinah dulu nih ya tanggal 19, itu berarti 2 hari sebelumnya itu minggu-minggu depan itu udah bisa daftar. Jadi waktu ibu bapak nyampe Madinah itu udah bisa dapat schedule raudahnya, ya. Dan raudah itu nggak dibatasi Pak Bapak Ibu. Jadi mau ibu bapak berkali-kali pun boleh masuk sama punya tasnya. Nah di situ ada cara fastnya. Jadi kalau udah di Madinah itu tiap 20 menit itu keluar untuk schedule-nya. Ya jadi selama kita masih berdiri di situ ya udah terus aja kita tiap 20 menit. Nah tapi nanti perempuan dan laki-laki beda jamnya ya Bapak Ibu. Gitu. Ya ada yang lambat. Ya jadi harus bersabar. Ya, tapi kita kasih alternatif Bapak Ibu tetap harus install nusuk. Karena meskipun nanti dapat tasnya dulu, toh juga
yang dinusuk bapak ibu bisa dipakai. Jadi bisa mau masuk lagi pun bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Boleh. Siap. Oke. Nah itu dan untuk selebihnya nanti di Mekah ya biasa nanti ada Siti Tur Mekah ya. Terus kemudian nanti sekalian kita umrah yang kedua. Insya Allah kita akan mikotnya di Jirana. Ya jadi Bapak Ibu nanti umrahnya 2 kali. Nah terus untuk keberangkatan tanggal 19 dengan BA 990 ya, jadi jam 12 siang. Jadi nanti 4 jam sebelumnya itu berada di bandara. Jadi nanti diperhitungkan saja. Tadi kan ada rencana mau pakai bis gitu ya, nanti diperhitungkan saja karena ini hari kerja. Jadi itu nanti dari Bekasi menuju Soekarno-Hatta kira-kira butuh waktu berapa jam? Nah, itu ya. Jadi kita biasakan 4 jam dan kita ada di terminal 2L. Ya, nah, bagaimana keluarga bisa mengantar bisa. Ya, nanti kita akan dapat izin kopiah dan sebagainya. Ya. Jadi nanti keluarga bisa mengantar dan bisa nunggu juga. Oke. Nah, mungkin yang penting lagi untuk cairan ya itu maksimal 100 ml. Jadi untuk tidak boleh membawa di tas cengkeh lebih dari 100 ml. Terus kemudian juga sekarang untuk kepulangan itu juga mulai banyak sweeping untuk zam-zam yang ditaruh di bagasi. Nah itu beberapa waktu lalu itu ada pemberitahuan sehingga banyak koper-koper yang kemudian tidak diangkut ya karena ada nama zam-zam di dalam bagasi. Nah zam-zam itu akan dibagikan oleh travel setelah Bapak itu tiba di Soekarno-Hatta. Nah itu jatahnya per orang adalah 5 liter. Alhamdulillah. Iya. Iya, betul. Jadi kalau kita sarankan kalau Bapak Ibu berada di Saudi, ya setiap hari kan memang masih minum zam-zam, puas-puasin aja. Mau mandi juga bisa. Iya, di belakang itu kan yang di Makkah bisa mandi air zam-zam. Ya. Jadi per orang per jamaah itu nanti jatahnya 5 liter. Ya cukup ya buat bagi-bagi ya Pak ya. Kalau mau beli lagi ada Tanah Abang. Iya, orang-orang beli juga Tanah Abang. Sama aja, barangnya sama aja. Ya, kalau Ibu sering ngobrol pasti tahu. Ya. Terus kemudian benda tajam. Benda tajam tidak boleh dibawa di tas teng-teng ya. Jadi gunting, ya pisau segala macam itu harus ada di bagasi. Ya, jadi benda tajam tidak ditaruh di tas teng-teng tapi di bagasi. Bagaimana power bank? Power bank ditaruhnya di tas cabin, nggak boleh dibawa di bagasi. Jadi boleh dibawa di tas kantong kita, tapi nggak boleh dibawa di cabin, dibawa di bagasi. Dan itu di bagasi ya. Kan ada power bank yang besar powernya ya. Jadi bisa pakai untuk personal aja biasa-biasa aja. Itu boleh. Gitu. Ya. Nah, mungkin yang lainnya saya rasa tipsnya itu saja ya. Jadi jaga kesehatan, banyak minum air putih, kalau mau vitamin ya. Dan waktunya yang penting ini kan karena banyak itu nanti masih kompak. Jadi jadwalnya tur harus jam 7 pagi, kumpul jam 7 ya. Terus kalau pulang, misalnya pulangnya nanti lewat Jeddah lagi nih dari Mekah ke Jeddah. Ini harus 10 jam sebelum berangkat harus sudah berangkat, udah harus siap-siap. Ya, jadi jangan yang satu lagi masih ngapain gitu ya. Jadi nanti kompak semua. Ya, insya Allah ini akan bisa berjalan lancar. Ya, saya rasa kalau dari saya itu ya, langsung aja ke Salma nih. Yang untuk aktivitas ya Bu, dari lanjut ya ke Ibu ya. Gak apa-apa ya, ini masih jam 12 belum lapar kan? Lapar ya, ya kita gak lama-lama ya, insya Allah setengah jam sudah selesai. Oke, silakan Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Ayo semangat. Semangat. Kalau saya sebutin saya kenal semuanya udah. Baik yang 5, alhamdulillah saya ada kenal Pak Dido, Pak Agung,
Pak Irfan, alhamdulillah walaupun hari ini saudara saya semua, keluarga saya semua, amin. Dan kita umroh besok tanggal 19 September sampai 28 September. Mau yang lebih tambah lagi nggak, Bu? Bayar lagi terus. Enggak lagi lah, mau 90 hari masih bisa, Bu. Besok kita programnya 10 hari. Hari pertama hari Jumat. Berarti kita ini Jumatan di mana? Pesawat. Pesawat. Kita di hati aja, bapak-bapak. Kita niat kita sholat Jumat. Kita berkumpul di Terminal 2F Gate 6 Bandara Soekarno-Hatta pada jam 8. Berarti itu 2F biasanya kan Terminal 3. Ini 2F kita di Gate 2 di Bandara Soekarno-Hatta di Gate 6. Berarti terminal 2. Karena kita satu pesawat apa namanya, bus, insya Allah nggak tanya-tanya lagi ya, Bu, nanti Bu aja terminal berapa itu? Karena itu apa seperti itu, karena biasanya ada di terminal 3. Insya Allah kita di terminal haji, Bu. Mudah-mudahan sekarang kita umroh, besok kita haji. Amin. Kemudian setelah melakukan proses check-in, sampai di situ, Bu, kita nggak dianggurin tuh sama kita travel kita ya, Bu, ya. Kita makan pagi, sarapan, kemudian kita dibagikan ID card, dibagikan paspor, di satu lagi koper kita dinamain, ada foto kita di situ. Makanya fotonya udah pada ngirim, walaupun di fotonya ada yang tidur, ada tetap saya taruh ya, Bu. Ada yang tidur, Bu. Ada yang tidur, ada yang merem, pokoknya saya taruh aja biar nggak ada yang ngaku, nggak mungkin ngaku kan. Punya siapa gitu masih. Kemudian kita check-in, pembagian paspor imigrasi akan pada meninggalkan Soekarno-Hatta menuju Bandara King Abdul Aziz menggunakan pesawat Garuda GA990 pada jam 12. Jam 12 berarti kita sholat di Pesawat. Jamaah tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah pada pukul 17.50. Bukan kita jam 12 tadi udah sampai aja sore, bukan, Bu. Mundur 4 jam. Kalau di sini kita jam 7.40 berarti kita sampai di sana. Nanti kadang-kadang anak kita nggak tahu, udah nelpon aja, kok mama nggak bisa telepon, katanya di sini jam 17.50 gitu. Ternyata kita mundur jam, itu kan jam 6, berarti jam 10 malam kita sampai di Jeddah. Berangkat jam 12. Bilang ke anak-anak, Bu, ke keluarga, jangan nelpon dulu 9 jam gitu. Kemudian nanti untuk pengambilan bagasi selanjutnya diarahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Dengan menggunakan bus pada jam 2.3 di tengah malam kita, Bu, ya, tiba di Madinah dan menuju hotel untuk check-in dan istirahat. Nah ini, Bu, untuk di Madinah biasanya kalau di Mekah yang lalu jamaah lurus yang memperhatikan bagasi itu koper saya sendiri biasanya. Nggak tahu nih kalau di Madinah ya, karena Madinah Arab Saudi itu punya ketentuan cepat berubah-ubah gitu. Jadi jamaah sudah sampai di harus lurus keluar. Jadi kita sendiri yang memperhatikan koper. Mutoy pun nggak bisa ke dalam imigrasi, nggak bisa masuk. Jadi saya sendiri yang memperhatikan itu koper aman. Nah nanti makanya kalau mau berangkat, iya, nanti kita begitu. Makanya nanti kalau berangkat, mungkin nanti kita ada asisten, ada ini adalah keluarga kita semua, beberapa orang nanti kita minta asisten apa, Romli apa itu ya, pokoknya nanti bantu, saling bantu ya, Bu. Kalau saya bilang tolong bantu gitu ya, beberapa orang misalkan. Nah ini kalau di sana itu, kalau di
Saudi Arabia. Kalau dibilang nggak boleh ya nggak boleh. Beda sama kita. Kalau dia nggak boleh, tim dari handling atau motor kita nggak bisa nyamperin kita ke dalam, nggak bisa masuk kecuali kita. Nanti kita minta bantu dengan beberapa orang. Ayo tolong perhatikan. Nanti kalau yang bawa koper beda dari tanah air, jadi bawa sendiri ya. Misalkan apa ada anak koper jangan ditaruh di bagasi dulu. Pokoknya kita mau di kabin aja ya. Untuk apa? Untuk mempermudah kita ya, nggak terlalu memperhatikan. Jadi lebih cepat lah istilahnya. Nanti kalau udah sampai di sana, oh di mana koper saya kan gitu. Jadi kalau emang mau bawa koper tinggal dorong sendiri ya. Tapi kalau untuk yang dari kita seragam itu yang bacanya khalifah itu dipastikan saya memperhatikan itu 48 jamaah. Kalau yang tambahannya nenteng sendiri ya. Mau bawa 5 kayak kalau sabuknya nenteng 5 ya 5, mau bawa apa aja. Jadi saya satu gitu. Oke, mungkin kalau kembalinya nanti lain lagi biasanya ada anaknya, ada cucunya itu koper biasanya gitu. Nanti ngaku sama saya ya. Biasa kan Indonesia mau oleh-oleh banyak. Dan kita sehat ya Bu ya. Kemudian itu di hari kedua 20 September. Setelah sholat subuh kita makan pagi, jamaah bersiap-siap ke ziarah ke Raudhah makam Rasulullah SAW. Dua sahabat, Abu Bakar, Siddiq dan Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Di situ kalau jamaah sudah punya nanti ada jadwal. Pada jam misalkan pagi, ibu-ibu bagi ibu-ibu jam 2. Jam pagi lah jam 8. Bapak-bapak jam 2. Itu tidak boleh lambat. Kalau lambat angus. Makanya nanti saya mohon teman sekamar saling mengingatkan, saling menolong, saling menunggu ya. Itu kekompakan kita, insya Allah kita bersama-sama ke makam Rasulullah SAW dalam keadaan diterima disambut. Berarti hati kita lembut, mau menyambut itu insya Allah Ibu ya. Jadi tidak ada kalau seandainya lambat atau ketiduran itu akan ditinggal sama kita, karena nanti di lobi jam segini harus kumpul. Kalau lambat-lambat mudah-mudahan sehat, tidak ada yang sakit semua. Amin. Hari ketiga pada tanggal 21 September setelah sarapan jam 7 pagi kita berkumpul di lobi untuk persiapan diri tidur Bu ke Madinah, Masjid Quba, Qiblatain, Jabal Uhud dan perkebunan kurma. Setelah selesai City Tour, jamaah kembali ke hotel dan dapat melanjutkan memperbanyak ibadah di Nabawi. Bu, kalau nanti di Kuba itu kita sholat 2 rakaat Bu, itu sama pahalanya sebelum kita umroh, itu sama pahalanya kita menunaikan ibadah umroh. Kenapa? Pada zaman Rasulullah dulu, kaum Ansar bertanya, enak ya sama orang Mekah mah, orang Ka'bah adanya di Mekah, kan perjalanannya jauh, 7 jam, Mekah dan Madinah, ya enak. Apa namanya? Umrah bolak-balik setiap hari. Kita orang Madinah kan jauh dari Jakarta ke Semarang tentunya. Jadi pada Rasulullah, salatlah di masjidku, insya Allah pahalanya dengan umroh. Makanya besok kalau udah sampai di Masjid Quba, ibu sholat tahiyat masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat duha, kalau pagi sholat duha, itu insya Allah ibu seakan-akan pahalanya seperti sholat 2 kali umrah, ibu ya. Mudah-mudahan sehat semua ibu ya. Ibu jaga kesehatan Bu. Kemudian kita tanggal hari keempat setelah makan siang jamaah bersiap-siap check out. Kita pergi tanggal 13 kita berangkat menuju kota Mekah. Sepanjang jalan Bu, Masya Allah, kurang lebih Mekah dan Madinah 5 sampai 6 jam. Mudah-mudahan di situ kita berhenti dulu nanti di perjalanan. Ngapain Bu? Ambil
ngambil mikot, namanya di Bir Ali. Kita ngambil mikot, di situ kita ngambil mikot, kemudian kita udah persiapkan baju-baju ihram kita. Ibu-ibu pakai putih-putih dari hotel, bapak-bapak biasanya pakai juga dari hotel semua. Terus di situ besok kita mau ke Mekah, kita ngambil mandi dulu. Mandi apa Bu? Mandi ihram ya. Mudah-mudahan jamaah dalam sehat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita hari kelima mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Nah itu Bu di Masjidil Haram sholat duha. Kalau seandainya, kalau kadang saya begini Bu, kalau di sini lagi jam-jam santai. Kadang-kadang saya kan ini jarang-jarang nih pada ke Mekah. Istilahnya saya waktu untuk jarang-jarang ke Mekah. Jamaah saya mau bawa ke museum ini. Mau nggak kira-kira Bu? Bawa kita ke Baki muter-muter misalkan gitu ya, kita tur sekeliling masjid. Jadi nanti di situ ada tadi Masjid Mama. Nah itu nanti kita perjalanan Rasulullah, taman Rasulullah kita puterin. Mau ya Bu ya? Insya Allah. Karena kita jarang-jarang sana Bu. Ke Mekah juga dari sana Bu. Nah kemudian setelah ke Mekah, sampai di sana kita perjalanan selama 5 jam. Kita langsung ke Mekah. Untuk ambil umroh. Kalau kita udah tadi tuh, kalau kita udah pakai baju umroh, udah niat dari bin Ali tadi tuh, kita udah niat bin Ali. Nah itu kita udah siap-siap berkata-kata, tidak boleh yang kasar. Kita harus perlu mempunyai 1000 kesabaran. Tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai celana dalam bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu boleh Bu, rapi semua. Ya, oke. Kemudian di sini kita hari ke-6 jamaah berkumpul di lobi untuk ziarah ke Mekah, yaitu Jabal Sur. Itu Siti Tur lagi Bu. Jabal Sur, Padang Arafah, Jabal Rahmah, Muzdalifah, Mina, Jabal Nur. Kita mengambil mikot. Setelah itu kita ngambil mikot Bu. Mikot untuk umrah kedua di Jironah. Nah di situ Bu, di Jironah itu kita ngambil mikot, sama kita sholat juga Bu, sholat niat ihram. Tadi pertama juga sama Bu, waktu kita tadi di Bir Ali kita niat sholat ihram. Nanti untuk keduanya kita di Jironah sholat niat ihram juga. Nah di situ nanti banyak Bu yang dagang-dagang. Jangan kita beli ya Bu, bukan kita beli itu takut kelamaan nunggu duit, karena jamaah kita ini banyak ya Bu. Jadi kalau emang belanja nanti aja dah waktu kita tur-tur. Sebelumnya kita kalau lagi di masjid itu, di masjid tadi kan tur kita kan sebelumnya kita ngambil mikot, sebelumnya kita sholat itu kan kita udah belanja tuh. Kalau ada kita udah di Jabal di Jabal Rahmah, di Muzdalifah, di Jabal Rahmah itu banyak yang kita belanja. Jadi kalau belanja itu kita jangan niat kita belanja di sini, jangan. Kita sudah kok di mana mungkin mereka keluar daripada gunung-gunung nyari keberkahan yang pada datang dari umrah. Apa harganya 5 rial, apa harganya 10 rial, kita beli Bu. Tapi niat kita jangan beli, jangan. Kita niat sedekah. Semoga kita akan dipanggil lagi, yang akan datang kembali lagi situ. Jangan merasa kita niat sedekah aja. Yang merasa kita belanja, makanya kalau nanti kita di sana, kita belanja jangan satu tempat. 5 rial, jangan semua kita belanja di tempat. Jadi niat kita di sini kita sedekah. Insya Allah kita kalau sedekah, Allah ridho, Allah akan ganti kita dengan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan kesehatan tentunya. Hari ke-6, hari ke-7 kita bebas lagi tuh Bu di Mekah. Kalau kita bebas di Mekah biasanya kalau jamaah mau nggak dibawa ke sumur Zam-Zam? Mau. Rumah Rasulullah. Ada yang udah, alhamdulillah nih udah beberapa kali. Bu Haji Eti, berapa kali Bu Haji Eti?
7 apa 6 kali majrom lah, ini udah 4 kali. Terima kasih banyak sudah mempercayai kami bersama Khalifah. Insya Allah yang lain lagi akan kembali dan kembali dan kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti hari ke-7 kita itu hari santai juga. Nanti saya bawa insya Allah ke rumah Rasulullah waktu masih kecil, waktu dia mengembala di depannya rumah paman Abu Jahal. Kalau ibu bersedia nanti kita itu ya Bu ya, jadi hari-hari kita isi. Nah, kita belum tentu kita kesana buru-buru lagi ya Bu ya. Ya mudah-mudahan bisa, amin, amin. Kemudian ini hari ke-9, hari ke-8 Sama, hari ke-8 sama. Oh, hari ke-8 juga sama Bu. Itu hari santai. Nah, kita kan ada ini Bu ya, hari ke-8 berapa ya Bu? Oh, tadi tanggal 25 ya, sebaik-baiknya tuh Bu. Yang ke-7 itu kita insya Allah Bu, kita ngadain sedikit milad ya Bu ya, karena ini bulan Maulid ya. Nanti kita kondisikan waktu dan tempatnya Bu ya. Insya Allah kita ajak jalan-jalan lah, insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang hari ke-8 juga sama. Nanti kemudian terus setelah itu kita syai, kita ajak di belakang syai nanti ada rumah Rasulullah. Nah, nanti kita ajak ke situ. Ada sumur Zam-Zam yang aslinya. Banyak kalau mau mandi ya janganlah perempuan, kita ambil air banyak aja buat di kamar boleh. Hari yang ke-9, Masya Allah, setelah jamaah pagi hotel semua koper udah diturunin ke lobi. Sedihnya kita meninggalkan tanah suci. Enggak ketahui Bu. Nah itu tadi saya bilang. Tadi itu kita jalan-jalan lah sesuai dengan nanti kesepakatan kita. Ya kalau memang ada sepakat seperti itu yang kita sepakatin lagi ya. Karena ini kita umrohnya memang kesepakatan. Ayo mari sepakat. Jadi enggak taib ya, taib. Nanti kita kompromi lagi ya di sana ya dengan keadaan ya. Kemudian di sini di yang ke-9 itu koper sudah diturunkan, kemudian makan siang. Makan siang mudah-mudahan nih enggak ada sesuai dengan program kita ya, mudah-mudahan. Takutnya nanti orang kita dulu. Iya. Di tanggal 8 itu kita hari Jumat, Masya Allah luar biasa itu. Hari penghulu Nabi besar Muhammad, hari penghulu kita ya, hari yang sedahan. Apa yang kita lakukan? Baik, biasa kita di sana itu ngadain jumber Bu. Di tanah air juga alhamdulillah kita punya tim jumber. Besok kita ngadain jumber di sana Bu. Pahalanya 100.000 sama. 100.000 pahala dibanding kita di tanah air. Misalkan ibu ngasih 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah, nanti dibalas dengan 100.000 pahala insya Allah. Nah di situ nanti kita misalkan Bu siapa yang mau ikut jumber, ayo. Kalau nasi 1.015 rial. Kalau nggak mau nasi Bu, misalkan mau ini ya nggak apa-apa dibawa. Berarti kita belinya sesuai dengan uang ya Bu ya. Nah, nanti bagi ibu juga bapak-bapak yang bagi. Kita di sana kita yang sodako, kita yang bagi gitu Bu. Nah kemudian di sini kita tanggal 27 September ya, kemudian kita keluar di tanah air. Masya Allah, masih pada kangen ya. Baru hafal duit, baru hafal jalan, udah pulang. Masya Allah, balik lagi datang lagi Bu, jangan diambil paspornya kalau saya. Paspornya tinggal saya. Jamaah bersiap check out hotel pukul 4 Saudi Arabia. Berangkat menuju King Abdul Aziz, Jeddah. Setelah proses check-in di imigrasi, jamaah akan berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 983 pukul 00. Hari Minggunya tanggal 28 September tiba di Jakarta jam 14.20. Tuh berarti kita habis Johor udah sampai di
Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah semua perjalanan ibadah umroh bersama Khalifah Asia dan Gereja dan Sukam menjadi umroh mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama semua sehat, sehat dan sehat. Itu kuncinya, kita saling menjaga, saling kompak dengan saudara. Bila ada di kamar ada yang masuk angin, rokin tuh, rokin ya. Kalau nggak mau merokin panggil saya, ke saya merokin. Insya Allah jangan banyak banget dan semua paling satu berbeda. Oke, with intermezzo mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sehat semua, tidak ada yang mikrop. Insya Allah Allah yang jaga kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Hingga pulang ke air dan membawa kemabruran umroh kita saudara kita berkumpul dengan saudara dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita tinggalkan dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.